Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi melalui live streaming ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, maaf ini hujan, mungkin suaranya masuk ya, pating kelotak. Ya, harusnya mic-nya ini mic yang tidak sensitif, yang harusnya merekam 30 cm saja. Ini terlalu sensitif. Baik, tadi sudah disampaikan sama Kang Darman di opening tentang suluk, dan itu yang akan menjadi materi kita pada malam hari ini. Ya, semua kita itu berjalan ya. Ada dua hal, berjalan mendekat dan berjalan pulang. Dua-duanya sama. Dua-duanya suluk. Pakai yang mendekat atau yang pulang. Pulang itu ya ke Allah, mendekat ya ke Allah. Nah, ada beberapa tingkatan ketika kita mau mendekat ke Allah. Tingkatan pertama itu orang yang tidak tahu jiwa. Jiwaku yang mana nggak ngerti. Digoleki ya ora ketemu. Sepenting aku ke Allah lah. Pokoknya saya ke Allah itu. Itu level pertama. Masa bodoh dengan jiwa. Pokoknya aku mendekat, berserah kepada Allah. Itu level pertama. Kalau memang kita tidak tahu jiwa itu yang mana. Jadi ini tidak sesuai dengan pepatah. Itu bukan hadis loh ya. Itu pepatah ulama, pepatah itu apa? Ungkapan syair itu. Bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu bukan hadis itu. Tapi itu ungkapan ulama, kayak apa? Kata mutiara lah gitu ya. Barang siapa yang mengenal jiwanya maka akan mengenal Tuhannya. Iya kalau jiwanya dikenal ya, kalau enggak kenal gimana? Apa enggak mengenal Tuhan? Ini yang menjadi problem. Misalnya Bapak Ibu enggak kenal jiwanya yang mana gitu. Tidak mengenal nafsnya, man arafa nafsahu, tidak mengenal jiwaku itu yang mana? Apa ya terus enggak kenal, enggak mau ke Allah gitu? Apa ya terus enggak sholat gitu? Kan ya tetap sholat toh? Kan ya tetap zikir kan? Kang, kopi Kang. Kayak gitu aja itu. Wah ini. Yes. Nah, maaf ya Bapak Ibu. Ini butuh kesegaran jasmani. Kesegaran jasmaninya berupa kopi. Ini kopi. Memang kita kalau di Padepokan Bapak Ibu boleh milih. Boleh kopi, boleh teh, atau air putih. Ya, bagi yang umurnya udah 60 ke atas biasanya minumnya putih. Kalau saya masih ngopi Bapak Ibu. Karena mau pesan wedang jeruk juga nggak ada.
Baik. Jadi kalau kita nggak kenal mana jiwa, karena memang jiwa itu nggak bisa dicari itu loh. Ayo coba cari jiwanya, kalau belum ada gimana? Makanya terjadi simpang siur. Simpang siur itu jiwa digambarkan seperti bayangan. Jiwa digambarkan seperti diri kita. Ya nggak mungkin. Wong jiwa itu entitas sadar. Dia itu sadar itu jiwa. Lah sadar itu yang mana? Yang sadar itu. Ayo coba gimana coba? Mesti kok mikir meneh. Mesti ra mudeng. Makanya jiwa itu nggak perlu dijelaskan. Makanya saya bikin status di Facebook. Apa statusnya? Ngaji sadar, artinya ngaji jiwa itu nggak ada di kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum loh ya. Ambok di Padepokan, di pondok pesantren toh, nggak ada kurikulumnya. Apa ada? Kurikulum ngaji kesadaran, apa ya ada? Nggak ada. Nah, atau di IAIN sekalipun itu juga nggak ada ngaji kesadaran itu. Karena memang kesadaran itu dipelajari tidak melalui pondok pesantren dan tidak melalui IAIN, tidak melalui sekolahan. Karena memang itu tidak berupa ilmu gitu loh. Ya, ketika orang tanya, Pak, jiwa itu yang mana? Saya balik tanya, kamu sadar nggak sekarang? Sadar. Jadi sadar itulah jiwa. Oh gitu. Hey, kamu sadar nggak sedang berpikir apa? Sadar Pak? Ya situlah jiwa. Sekarang apakah kamu yang berpikir? Bukan. Kamu yang menyadari pikiran, itulah jiwa. Maka yang ke Allah ini adalah jiwa. Ya, makanya kalau jiwa ini dikurikulumkan ya dadi ilmu meneh kok ora dadi jiwa meneh gitu loh. Ya. Nah, betul bahwa jiwa itu memang tidak akan ditemukan di kurikulum ya. Kurikulum itu daftar pelajaran baik di pondok pesantren maupun di IAIN. Ya memang. Nah, kalau diilmukan ya berarti bukan kesadaran lagi. Ilmu lagi. Ilmu itu apa? Pikiran. Nah, level pertama itu ya Bapak Ibu. Kenal nggak kenal pokoknya ke Allah aja lah. Dah. Basa Jawane apa? Antem kromo. Mbuh ra mudeng wis pokoke nang Gusti Allah. Weng ngono tok wae wis. Itu bahasane napa nggih? Wis ora mudeng apa-apa wis pokoke nang Gusti Allah ngertine kuwi tok. Itu pertama. Kalau itu dijalankan dengan istiqomah, maka Allah itu akan menunjukkan dirinya. Ini loh aku. Gitu. Kemudian Allah akan menunjukkan ini loh kamu. Gitu. Sehingga kita mengenal nafs itu ya dari perjalanan kita menuju kepada Allah. Bukan kita mengenal jiwa dulu baru menuju kepada Allah. Baratnya gini lah, jenengan itu numpak motor, naik motor. Wis bolah iki merek Honda, Yamaha, apa wis ra mudeng tumpaki ngono wae lho. Wis pokoke ngalor gitu loh. Pokoknya ke utara gitu. Nah, nanti setelah mengendarai kan paham. Wah, motormu Yamaha kok bagus ya. Nah, atau motormu Honda kok bagus. Oh, motorku Honda toh. Nah gitu loh Pak. Loh motorku Yamaha toh. Loh ini saya toh. Gitu loh. Oh ini jiwa toh. Nah baru kenal. Baru kenal.
Makanya bahasa ini lah bodoh amat lah dengan jiwa gitu. Kalau baru level pertama. Level kedua, Allah menunjukkan ini loh kamu sebenarnya, ini loh jiwa. Setelah itu baru kita menggunakan jiwa kita. Set. Itu lebih cepat. Menggunakan jiwa kita ke Allah. Nah, itu dua tingkatan. Tingkatan pertama, kita tidak mengenal jiwa untuk menuju kepada Allah. Tingkatan kedua, kita mengenal jiwa kita untuk menuju kepada Allah. Jadi nggak masalah Bapak Ibu kenal nggak kenal, sama aja. Nanti akan dikenalkan sama Allah. Nah, setelah kenal dengan jiwa, maka gunakan jiwa itu. Jiwa itu yang apa? Yang menyadari dan yang menyaksikan. Menyaksikan pikiran, menyaksikan perasaan, maka dikatakan bahasa Jawa itu kan jumeneng. Tahu jumeneng? Jumeneng itu lungguh. Meneng. Jumeneng itu meneng. Meneng itu diam. Diamnya apa? Menyaksikan. Menyaksikan pikiran berpikir, menyaksikan perasaan merasa, menyaksikan telinga mendengar, menyaksikan mata melihat. Ada yang jumeneng. Maka kalau kita berada di jiwa, maka kita satu level lebih tinggi daripada yang lain. Apa? Kalau yang lain masih berada di pikiran, maka orang itu akan, wah, pikirannya ruwet melu. Ruwet. Kalau orang sudah menjadi jiwa, dia satu level lebih tinggi. Karena apa? Karena kalau orang masih berada di perasaan, dia akan diombang-ambingkan oleh perasaan. Benci, benci. Perasaannya sedih, sedih. Harusnya menonton, oh aku sedih, itu harusnya. Oh aku senang. Bukan ikut, wah aku seneng, wah aku sedih. Wah terombang-ambing, capek Pak. Betul nggak? Capek. Ya kalau seneng ya nggak apa-apa. Wah kalau kesedihannya mendalam Pak. Di PHK calon. Ya lah Mas. Wah itu kan tonton aja, wah sedih ya, patah hati. Oke, saya terima. Oh, anteng we. Nah, itu satu level lebih tinggi daripada orang-orang lain. Ya bukan tidak untuk disombongkan loh ya. Cuma saya membagi level ini sebab untuk suluk kita harus tahu mana yang suluk gitu loh. Kalau suluk itu pakai apa? Gitu. Nah, sekarang kita harus satu level lebih tinggi. Nah, kita paham ini, Bapak Ibu yang menonton, yang menyaksikan, jangan mengatakan, dia ini ngono-ngono wae, awas. Jenengan sudah sampai level jiwa atau belum? Lah kalau DN, Allah, masih terombang-ambing perasaan. Masih terombang-ambing oleh pikiran, ya itu namanya enggak mengikuti pelajaran yang dari sini. Harusnya satu level lebih tingkat. Jeleng. Bisa enggak kita menyaksikan kesedihan kita? Bisa enggak kita menyaksikan pikiran kita yang ruwet, yang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk? Bisa enggak kita menyaksikan gigi kita sedang sakit? Perut kita sakit? Disaksikan, oh perutnya sakit, oke. Jiwa jumeneng aja, meneng tak wis, diam aja. Gitu. Kalau sudah bisa itu, jangan beritahu saya. Cukup untuk Bapak Ibu saja. Bapak Ibu ikut pengajian di sini, pelajaran dari sini,
Itu manfaatnya kembali ke Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan mengatakan pelajaran dari sini gitu-gitu saja. Kalau tidak bisa menjadi jiwa. Apa pelajaran dari padepokan? Tapi cek stres. Cek nesunan. Cek emosional. Berarti dia belum bisa menjadi jiwa. Boleh emosi, boleh marah, boleh. Tapi biarkan yang marah itu adalah emosinya. Jiwanya tetap menyaksikan, oh saya sedang marah loh. Gitu loh. Seperti Sayyidina Ali tetap membunuh musuh, tapi tidak dengan emosi, dengan menyaksikan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengenal jiwa, Bapak Ibu nanti akan membuktikan lah omongan saya ini. Ketika kita ke Allahu, itu ada yang ke sana gitu loh, paham? Loh, kok saya ketarik? Pernah nggak begitu? Pasti 1 kali, 2 kali, 3 kali pernah merasa ketarik. Nah, yang maksud ke sana itu jiwa. Itu gerak jiwa, gitu. Coba jadi yang itu gitu loh. Jadi yang itu gitu. Nah, malah wedi. Wedi ya anjlok. Slup balik. Karena takut itu wilayah apa? Perasaan. Kalau Bapak Ibu jatuh di wilayah perasaan, anjlok. Dibaleni susah, diulangi susah. Gitu. Jadi ketika kita berzikir, itu ada yang ditunjukkan sama Allah. Ini loh yang ke Allah ini loh. Ada yang naik itu, ada yang fly. Nah, itu pernah fly kan? Fly, terbang, kayak mau fly. Ya situ jiwa. Ada wujudnya enggak ada, cuma bentuknya ada wujudnya enggak ada bentuknya. Ya tapi ada sensasinya seperti fly. Nah, itulah jiwa yang menuju ke sana. Jadilah itu. Itulah suluk yang sebenarnya ke Allah sana. Suluk itu. Bukan wiridan. Bukan gini-gini. Tapi perjalanan jiwa. Boleh begini. Tapi ininya gitu loh. Ya, kalau boleh mirip-miripkan tapi tidak sama loh ya. Kayak kita naik buruk gitu loh. Naik buruk. Kemana? Ke Allah. Ke Sidratul Muntaha. Gitu. Itu pakai jiwa. Pakai jasad nggak bisa, Pak. Jasad itu paling ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau jasad itu cuma Allah. Itu jasad. Tapi yang ke sana itu jiwa. Nah, makanya latihannya ketika DN begini, Allah. Sudah mulai ketarik itu, kita harus mentransform itu kayak transformer gitu loh. Tahu nggak transformer? Film-film transformer itu, ya toh? Berubah. Kalau dulu cilian gue, Voltus, Google Five, apa itu namanya Google Five? Apa? Power Ranger. Berubah wujud, jadi robot. Ini berubah jadi jiwa. Set. Jasad toh? Ada yang ketarik ke sana. Set. Nah, jadi ini nih. Set, kesadarannya ke sini. Set. Nah, kita berubah, shifting. Shifting itu namanya perpindahan, berubah. Set gini. Terus ke Allah. Nah, disitulah nanti perjalanan kita, Pak.
naik ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau bahasanya Isra Mi'raj gitu loh, Pak. Ya, perjalanan lagi ke Sidratul Muntaha. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu perubahan kita dari jasad ke jiwa. Nah, itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu perjalanan jiwa. Sana. Perjalanan jiwa berarti kita harus menjadi jiwa. Itulah namanya suluk. Aku harus menjadi jiwa. Tetap jasadnya biar tetap hu Allah, Pak. Atau apalah zikir kesukaan dia, Pak. Tapi tetap harus zikir. Kalau kita nggak zikir, ketika jiwa itu tiba-tiba turun, hilang. Tapi kalau ini terus hu Allahu 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 Allah, jasad ini itu menjaga tidak bisa turun. Hu Allah lagi. Karena ini hu Allah terus, jasadnya itu hu Allah yang selalu melontarkan jiwa untuk menuju kepada Allah. Nah, itu suluk. Dalam duduk berdiem, suluk ini level berapa? Mendekat, ketika nafas masuk hu, pasrah atau berserah ketika nafas keluar. Itu. Suluknya itu 2. Mendekat, pasrah, mendekat, pasrah. Ini kan suluk ini. Kalau bahasa kerennya ya perjalanan spiritual. Nah, gitu. Bukan wisata hati. Gitu. Hati itu masih di jasad. Nek wisata hati ya neng Gembira Loka. Pantai mana? Pantai Parangtritis. Kalau perjalanan spiritual itu tidak menggunakan hati, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan jasad. Karena wilayah perjalanan spiritual itu adalah perjalanan ke Sidratul Muntaha. Jadi sudah nggak pakai jasad, pakainya jiwa. Ini jangan disamakan loh ya. Ini cuma analogi saja loh ya. Dari horizontal, perubahan dari jasad ke jiwa, naik ke vertikal dari jiwa menuju ruhaniyah. Ruhaniyah. Nah, perjalanan ini pasti akan membawa sebuah experience atau pengalaman. Ini namanya perjalanan, kok. Ya toh? Ketika Rasulullah Mi'raj itu juga diperlihatkan oleh Allah dengan neraka, dengan surga, ketemu Nabi. Leluhur beliau, Nabi Musa, Nabi ini, temu Nabi Isa, temu. Setelah itu tinggalkan semua. Nggak boleh ketemu Nabi Isa kesenengan terus ngobrol terus gak wis-wis. Wah, lagi. Itu nggak boleh, tinggalkan. Seandainya kita dalam perjalanan spiritual menuju kepada Allah, ketemu hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak kita alami di alam nyata seperti ini, itulah namanya pengalaman spiritual. Tinggalkan gitu loh. Ojo kesenengan. Wah, terus jagongan karo yang buyut. Dah tinggalin, dah itu bukan. Terus ke Allah terus.
Nah itu namanya suluk. Ala DNSA lo ya. Bukan ala torekot lo ya. Nanti jangan disamakan. Oh beda karo torekot. Ya memang beda. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Kita memang beda. Ya kalau podo ya alhamdulillah sama gitu. Ya, karena suluk kita bukan berupa bacaan, bukan berupa wiridan, bukan berupa manakiban. Tapi suluk kita ini adalah perjalanan jiwa. Dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu namanya suluk. Maka Bapak Ibu yang sedang menjalani dzikir nafas ya harus suluk. Harus suluk. Dalam perjalanan ini Bapak Ibu tidak perlu bimbingan. Tapi kuncinya harus dipegang loh ya, nggak boleh apa? Nggak boleh dilepas. Apa kuncinya? Kuncinya adalah lurus ke Allah. Itu yang bikin selamat. Bukan orang. Ya kalau Bapak Ibu deket di Solo ya, atau ikut grup di Dzikir Nafas ya bisa diskusi di situ. Tapi itu pun hanya sarana. Nah, perjalanan ini memang kita akan berjumpa dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang mungkin di dunia nyata tidak kita temui. Kalau sudah terlena, nah ini yang salah. Itu yang bahaya. Kesenangan. Nah itu yang bahaya. Elok, itu yang bahaya. Ditunjukkan dengan cahaya. Wah putih cahaya, nur gitu ya. Ya memang cahaya itu nur, tapi putih. Wah, kesenangan di situ. Wah, Allahnya lepas, ya itu salah. Lebih sesat lagi kalau menganggap bahwa cahaya itu adalah Allah. Nah, itu lebih parah lagi. Wah aku sudah sampai, aku sudah ditemui Allah. Nah, itu lebih parah lagi. Enggak, Allah bukan cahaya. Jadi terus. Ya, baik. Ya, pengalaman-pengalaman ini Bapak Ibu bisa sampaikan di grup. Ini juga berbeda dengan aliran tasawuf atau aliran tarekat. Kalau tarekat atau tasawuf bicara tentang pengalaman itu tidak diperbolehkan, betul nggak? Tapi kalau di sini nggak apa-apa. Tapi di grup, jangan di luar. Jangan bikin postingan di Facebook pengalaman spiritual. Kecuali itu grup khusus, grup Dzikir Nafas misalnya, boleh. Tapi kalau diumbar, jual beli sepeda motor misalnya, grup jual beli sepeda motor, terus posting apa? Posting perjalanan spiritual, wah dia salah apa itu, nggak bener ya. Nah, justru ceritakan pengalamannya biar mendapatkan pendapat dari sahabat-sahabat yang lain. Jangan diem. Wah nanti kalau saya ceritakan itu nggak boleh, wong itu gaib. Ceritakan, memang kenapa? Kita ini sudah era milenial, nggak ada rahasia-rahasiaan. Betul. Sekarang aja Dzikir Nafas nggak pakai sanad, nggak pakai guru aja boleh ya. Jenengan ngikuti YouTube saya aja langsung dipraktekkan, langsung merasakan perubahan. No. Gitu, era milenial. No. Nggak usah ketemu saya, nggak apa-apa. Nggak usah ketemu saya, nggak apa-apa. Repot, ya toh? Cukup lihat YouTube saya aja dari kamar Anda masing-masing.
Loh ini era milenial sudah. Allah pun sudah membuka semuanya. Allah itu membuka sudah. Ini wes bikin napas itu nggak ada rahasia-rahasiaan. Buka semua. Dan nggak ada yang sesat. Itu loh. Kalau dulu kan, wah jangan dibuka nanti sesat. Wah ini nggak ada, itu bohong. Nyatanya semua yang mengamalkan bikin napas merasakan perubahan. Lebih tenang. Lebih bisa emosinya lebih stabil, hidupnya lebih teratur, gak emosional, malah lebih baik toh. Kayak gitu mau ditutup-tutupi, hah? Tak tutup-tutupi. Sapa sing sinau kudu bayar mahar. Wah, aku cepet sugih no. Iya toh. Ayo, siapa yang mengamalkan bikin napas? Nih bayar ke saya 50.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Level 1, level 2, 500.000. Level 3, 1 juta. Level 4, 5 juta. Waduh. Wah, Padepokan itu jadi istana. Nggak ada mahar-maharan. Era milenial, nggak usah mahar-maharan. Nggak usah bayat-bayatan. Udah serah milenial, udah bayat sudah sadar toh. Ya sudah itu bayatnya kan gitu. Ini yang nonton banyak ini, orang-orang tarekat banyak ini. Kebakaran jenggot biarin. Yang suka jual ini ijazah di sini gratis. Nah, tidak apa-apa wis. Kayaknya kadang-kadang ya gemes juga gitu loh, nggak berubah-ubah. Udah apa zaman kayak gini masih pakai ijazah-ijazahan mahar-maharan gitu. Ketinggalan nanti umat Islam ini Pak, kelamaan gitu loh, nggak sadar-sadar. Kita ini sudah waktunya untuk berubah gitu loh. Jiwanya itu dibangun, harus suluk itu apa? Bangun jiwa. Indonesia Raya aja, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun jiwa itu apa? Suluk itu. Tangi, geregah gitu loh. Lerilir. Ilir-ilir kan ngilir. Yang dibangunkan siapa? Jiwanya. Gitu loh. Kita itu masih tidur. Wiridan coba, wiridan sampai beribu-ribu. Jiwanya bangun enggak? Enggak. Maka-kakan ngene ngopo? Wis ra ono ampuhe blas. Nek wis maca selawatan ping 1000 ampuh ngono ora. Kalau jiwanya tidak terbangun. Nek jiwanya terbangun kemudian digunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Wah. Hebat loh Pak. Jangan wiridan banyak-banyak. Tapi jiwanya enggak dibangun. Jiwanya tidur. Ya enggak ada apa-apanya no. Jiwanya ini harus bangun. Ketika kita subhanallah, baca subhanallah 1 aja. Itu jiwanya itu bangun gitu loh, membenarkan Allah gitu. Dengan kesadaran penuh membenarkan Allah. Bukan hanya alhamdulillah. Bukan seperti itu. Enggak ada ininya. Karena enggak ada jiwanya di situ. Ya. Saya minta maaf kalau saya terlalu banyak menyalahkan orang. Ya biarin saya dikatakan egois. Iya toh. Nyalah-nyalahke wong senengane, ya wis tak salah-salahke sisan. Ben apa? Ben tangi lho. Nek turu ora digugah ya ora tangi tenan e. Iya. Ben sadar, wong sadar kadang-kadang digetak lho, Pak. Kadang-kadang diceblek, buak gitu. Tangi lho. Kalau gini kan enggak pada bangun, Pak. Keenaan. Uang turu iki penak, ning ra iso apa-apa, ora produktif lho. Gitu. Kita ini harus sudah mulai
bangun jiwa. Nanti orang suluk itu Pak, nek suluk seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu dalam beraktivitas itu sambil suluk Pak. Jenengan naik motor, sambil ke Allah suluk, jiwanya ke Allah, set motor, bisa. Jenengan apa? Ngombai. Pakai ubah-ubah ya. Sambil suluk, Pak. Sing ubah-ubah apanya? Tangannya itu. Iya toh? Ini jiwanya ke Allah, Pak. Wah, gini. Jadi suluk itu tidak hanya pas diam, hu Allah, enggak. Dalam segala aktivitas, jiwa bisa meluncur ke Allah. Jenengan sedang nyopir, sedang bekerja, sedang ngajar, seperti sekarang ini, saya bisa ngomong sambil suluk. Gitu. Nah, makanya tadi dilatih. Level 1, paham nggak paham tentang jiwa, pokoknya ke Allah. Nanti ketika Allah menunjukkan ini jiwamu, jiwa itu yang menyadari tadi, maka jadilah kita yang menyadari, jadi jiwa. Jangan jadi jasad, jadi jiwa. Ya, jadi jiwa yang menyaksikan ini. Nah, di situ kita posisinya itu terus, Pak. Jadi jiwa, gitu. Kita bisa menyaksikan diri kita, menyaksikan orang lain, menyaksikan alam semesta. Jadi jiwa. Nah, itu pelajaran kita tentang suluk pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dipahami dan diamalkan. Pokoknya zikir nafas Bapak Ibu. Ya, program Padepokan itu tidak hanya zikir nafas yang sekedar zikir, tapi lebih pada membangkitkan sebuah potensi umat. Untuk apa Bapak Ibu belajar zikir nafas, tapi hidupnya nggak semangat, gitu? Kerja males-malesan. Sampai itu esok udah tudut ngopi karo ngalamun. Wah, ya toh, kalah karo pitik no carane ngono kuwi. Pitik esuk golek pangan klurak-kluruk ya ta. Awake dhewe udah tudut ngopi karo ngalamun. Tuh enggak seperti itu orang DN. Orang DN itu ya wah, gitu loh. Lebih semangat, semakin kita ikut DN. Coba Bapak itu nanti buktikan. Pagi itu terus ininya ke Allah terus lakukan sesuatu. Misalnya apa? Bersih-bersih atau mempersiapkan bekerja. Itu nanti lebih ini Bapak Ibu, lebih semangat itu loh. Ternyata jiwa yang diajak suluk ke Allah itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, tubuh ini untuk bergerak. Saya menyangka Rasulullah itu di dalam hadis cerita Sirah Nabawiyah itu, Rasulullah itu kalau jalan Pak, cepet Pak. Itu bukan klemek. Bukan gitu Pak. Rasulullah itu kalau jalan, misalnya beliau ke masjid atau ke mana gitu, itu diceritakan beliau itu jalannya cepet gitu Pak. Cepet gitu loh Pak. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan ke Allah sambil jalan. Jangan sadar Allah saja loh ya. Jangan menyadari Allah saja loh. Tapi coba berjalanlah menuju kepada Allah. Terus kemudian berjalan. Nanti jalannya itu lebih cepat Pak. Melakukan apa-apa itu cek gitu loh Pak. Nah itu pengaruh suluk di dalam aktivitas. Ya, jadi tidak hanya wiridan saja, tapi
ketika kita beraktivitas itu bisa kita gunakan untuk suluk. Ini suluk ala DNSA loh ya, jangan dibanding-bandingkan. Ya, kalau tanya boleh, kalau membantah nggak boleh. Ya nggak membantah juga nggak apa-apa. Ya, nanti sampaikan di grup kita diskusi. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita DN bersama. Saya Pandu dari Padepokan Patrap. Bapak Ibu bisa mulai dari rumah masing-masing. Ya, posisikan Bapak Ibu yang saat ini sedang mendengarkan uraian saya, menonton video saya. Kita akan melakukan zikir nafas. Baik, Bapak Ibu rileks ya, duduk rileks, duduk santai. Baik. Sekarang kita aktifkan kesadaran kita untuk menyadari tubuh Bapak Ibu. Tubuh kita yang sedang duduk, kita sadari. Kita sadari tubuh kita dari mulai ujung kepala, ujung rambut, sampai ujung kaki kita. Sadari semuanya. Sadari dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik. Nah, ya. Sekarang Bapak Ibu, mari kita menyadari nafas kita. Menyadari nafas yang masuk dan keluar. Baik. Tetap Bapak Ibu menyadari nafas. Kesadarannya untuk menyadari nafas. Baik. Sekarang akan saya tingkatkan Bapak Ibu dari menyadari nafas, kita naik menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Gunakan keimanan Bapak Ibu, keimanan Bapak Ibu tentang Allah yang menghidupkan nafas kita. Saya beriman Allah menggerakkan nafas. Baik. Menggerakkan nafas. Allah yang menggerakkan nafas. Baik Bapak Ibu. Mari kita sadari yang menggerakkan nafas dengan menyebut setiap nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Allah. Nafas masuk nafas keluar Allah.
Baik. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyadari Allah dengan menyebut Hu Allah, mari kita melakukan perjalanan atau suluk. Perjalanan untuk menuju kepada Allah. Ketika nafas masuk, mendekat, pasrah. Ketika nafas keluar, nafas masuk, mendekat, nafas keluar, pasrah. Terus mendekat lagi, Allah. Mendekat lagi, Allah. Mendekat lagi, Allah. Mendekat lagi, Allah. Bapak Ibu lakukan perjalanan spiritual atau suluk kemudian sampai pada kepasrahan, Bapak Ibu akan mengalami keadaan kosong atau fana. Baik, jika Bapak Ibu sudah mengalami keadaan kosong atau fana, lakukan nafi isbat.
Ketika nafas masuk, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika nafas keluar, yang adanya kekuatan Allah. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Kemudian sampai kita betul-betul sadar dan jiwa kita tercelup dalam lautan kekuatan Allah.